Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial. Oke, teman-teman YouTuber Pemula, di video kali ini kita masih akan kembali lagi sharing seputar strategi bagaimana cara mengembangkan channel YouTube kita dan juga bagaimana cara membangun channel YouTube ya. Nah, khususnya buat teman-teman YouTuber pemula yang masih terus berjuang ya untuk mendapatkan 1000 subscribers ataupun juga 4000 jam tayang di channel YouTube teman-teman tersebut ya. Karena tidak sedikit dari teman-teman YouTuber pemula yang sudah mulai mengeluh mungkin ya, yang semangatnya itu sudah mulai kendor karena usaha teman-teman yang terkesan sia-sia saja ya. Sudah cukup lama membangun channel, sudah cukup lama membuat konten, membagikan konten-konten di channelnya, tetapi perolehan viewersnya, perolehan subscribersnya itu tidak sesuai harapan dari teman-teman semua ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar ya, di sini kalian bisa simak saja video saya ini sampai selesai ya. Semoga harapan saya kalian bisa mendapatkan gambaran, kalian bisa mendapatkan informasi-informasi yang mungkin ini bisa memberikan semangat buat kalian yang ingin terus berjuang mengembangkan channel YouTube kalian ya. Nah, kalau seperti biasanya, channel tutorial akan memberikan review ya untuk channel YouTuber pemula. Namun untuk kali ini di sini saya akan langsung to the point saja ya untuk memberikan strateginya agar kalian juga bisa lebih mengerti ya. Apa saja sih yang perlu kalian lakukan atau hal apa saja yang biasa saya lakukan ya untuk mempertahankan channel tutorial ini agar terus bisa mendapatkan viewers ya, atau bahkan di beberapa channel saya yang lainnya, karena saya juga tidak hanya berfokus pada channel tutorial ini saja ya. Saya mengelola beberapa channel yang itu secara perolehan penghasilannya itu juga sudah lumayan teman-teman ya, dan rata-rata perolehan view-nya itu juga sudah cukup banyak juga ya. Nah, jadi buat teman-teman ya yang ingin mengembangkan channel, yang ingin membangun channel, teman-teman pastikan terlebih dahulu ya untuk membuat topik yang menarik ya. Nah, pastikan terlebih dahulu kalian membuat konten itu topiknya apa, kalian buat konten, isi dari konten itu membahas seputar apa, apakah kira-kira pembahasan itu banyak diminati oleh orang, banyak dicari oleh orang, atau memang betul-betul dibutuhkan oleh orang gitu ya, seperti itu. Nah, karena kan ada banyak sekali tipe teman-teman ya channel konten yang akan kita share di YouTube ini gitu ya. Ada tipe konten yang itu sifatnya menghibur ya. Ada tipe konten yang itu sifatnya edukasi ya. Nah, ada juga konten-konten yang itu sifatnya mungkin konyol ya, tetapi itu bisa membuat orang merasa tertarik gitu ya untuk terus menonton video kita, yaitu kembali lagi ke channel hiburan gitu ya. Nah, dari tipe konten yang seperti itu, itulah yang biasanya banyak sekali diminati oleh orang untuk ditonton ya dari YouTube ini. Karena ya jelas teman-teman ya, YouTube ini disediakan ya, YouTube ini dibuat adalah untuk menjadi sarana menjadi sarana publik untuk bisa mendapatkan berbagai macam informasi ya, baik itu berita, baik itu hiburan, ataupun juga informasi-informasi, tutorial-tutorial gitu ya, yang itu bisa memberikan manfaat pada penontonnya. Nah, jadi buat kalian ya, pastikan kalian membagikan konten-konten itu yang mencakup hal-hal tersebut. Apakah konten yang bermanfaat, apakah konten yang mengedukasi, atau apakah konten yang memberikan hiburan ya untuk para calon penonton kalian. Karena banyak sekali ya dari teman-teman YouTuber pemula yang membuat konten itu yang asal-asalan ya, konten yang seadanya ya. Maksud dari seadanya itu mungkin misalkan kalian tuh sering sekali ya, saya sering sekali banyak menjumpai channel-channel pemula yang bikin kontennya itu hanya konten-konten yang misal nih kalian sedang berkunjung ke sebuah tempat, ke suatu tempat, kalian merekam tempat-tempat tersebut tanpa adanya tanpa adanya sesuatu yang menarik lah, seperti itu ya. Nah, mulai dari segi pengambilan gambarnya yang tidak profesional ya, kemudian juga kualitas gambarnya yang juga tidak profesional ya. Nah, kemudian juga dari isi dari kontennya juga mungkin tidak membuat penonton itu merasa mendapatkan informasi atau mendapatkan manfaat ataupun hiburan ya dari konten yang di-share ya di channel teman-teman YouTuber pemula gitu ya. Nah, banyak sekali ya dari teman-teman yang hanya membuat konten-konten seperti itu. Perlu kalian sadari teman-teman ya, perlu kalian pertimbangkan juga ya untuk membuat
konten. Banyak sekali channel-channel yang mungkin sudah kalian tonton juga ya di YouTube ini. Dan untuk channel-channel yang sudah besar ya, yang sudah banyak mendapatkan viewers, yang sudah mendapatkan banyak subscribers ya, rata-rata dari channel mereka itu adalah channel yang satu, berkualitas ya. Nah, kualitas ini penting teman-teman ya. Kualitas itu adalah hal yang menjadi poin dasar ya untuk membuat sebuah channel itu bisa berkembang atau tidak gitu ya. Nah, untuk konten-konten yang berkualitas ini, kualitas ini tidak hanya dari segi pengambilan gambarnya ya. Kualitas ini yang paling penting itu adalah isi. Apa sih yang akan membuat penonton menonton video kita itu dalam durasi yang panjang? Hal apa sih yang akan membuat penonton tertarik untuk memberikan subscribe ataupun menantikan video kita selanjutnya ya pada channel YouTube kita ini? Nah, dengan membuat konten-konten yang berkualitas, yang informatif, mungkin yang mengedukasi, yang menghibur ya, pasti penonton nantinya akan tertarik untuk menonton video kita dalam durasi yang panjang. Kemudian tidak hanya dari itu ya, mereka juga nantinya akan tertarik untuk memberikan subscribe pada channel YouTube kita. Nah, jadi kualitas ini sangat penting sekali karena ini jaminan utama untuk membuat sebuah konten itu bisa berkembang atau tidak ya. Nah, kemudian teman-teman ya, selain dari kualitas konten ini, kalian harus lebih rutin ya, lebih sering untuk melakukan riset ya, untuk mencari referensi ya seputar konten-konten yang serupa dengan konten yang kalian share ya. Nah, bagaimana cara mencari idenya, bagaimana cara mencari referensinya, bagaimana kira-kira kalian akan membuat konten apa sih ya, apa sih yang akan kalian bahas pada video kalian yang akan kalian share tersebut gitu ya. Kira-kira bagian mana sih yang akan membuat penonton itu menonton video kita dalam durasi yang panjang gitu ya. Nah, kalian harus sering-sering untuk melakukan riset seperti itu. Sebenarnya di YouTube Studio ini, teman-teman ya, ini sudah tersedia ya di YouTube Studio ini fitur risetnya sendiri gitu ya. Nah, dari fitur riset ini akan sangat membantu sekali ya, karena kalau saya pribadi teman-teman ya, saya merasa terbantu sekali dari fitur riset ini ya, karena saya sering sekali ya mencari konten-konten, ide-ide konten, ide-ide pembahasan yang akan saya bahas ya, baik itu di channel tutorial ini ataupun di beberapa channel saya yang lainnya. Saya sering menggunakan fitur riset ini ya untuk mencari ide konten yang akan saya share ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan kita sudah bisa melihat ya teman-teman ya, untuk video-video yang direkomendasikan pada fitur riset ini kan ada 4 hari yang lalu nih dari channelnya Abi Redtor ini. Kemudian juga ini sudah ditonton sebanyak 12.000 kali. Kemudian juga ini ada dari Jevan Dovi ya, ini 10.000 kali 1 minggu yang lalu. Nah, kemudian ini ada 2 minggu yang lalu sudah ditonton 3,7.000 kali ya. Nah, tentu teman-teman ya, rekomendasi pada fitur riset ini diberikan oleh YouTube ke channel kita, ini berdasarkan aktivitas kita. Kita setelah sering melakukan aktivitas apa sih pada channel ini? Apakah kita sering menonton semacam itu ya, menonton video-video gaming seperti itu, atau kita sering menonton video-video tutorial ya? Kemudian juga kita juga membagikan konten-konten seputar tutorial. Nah, biasanya itu akan mendapatkan rekomendasi seputar konten yang relevan dengan aktivitas yang sering kita lakukan pada channel YouTube kita tersebut ya. Nah, ini akan masuk ke bagian riset ini ya, rekomendasi video ini. Nah, ketika ya anggaplah saya adalah konten tutorial YouTube ya di channel tutorial ini ya. Nah, saya selalu beraktivitas dengan menonton video-video seputar channel-channel yang membahas seputar konten tutorial YouTube juga ya, seperti itu. Nah, saya biasanya menonton video-video yang dibagikan di channelnya Ezair Muda ini, kemudian juga yang ada di channelnya Last Minute Creator ya, karena mereka ini adalah konten-konten kreator yang membahas seputar seputar tutorial YouTube lah, seperti itu ya, seputar tips ide-ide konten seperti itu ya. Nah, saya selalu menonton video-video yang ada di channel mereka, dan untuk konten-konten ataupun channel-channel yang lain ya, channel-channel yang sudah besar lainnya. Nah, untuk melihat kira-kira ide apa sih yang akan kita buat ya pada channel YouTube kita selanjutnya ya, pada video yang akan kita share selanjutnya, kita bisa menonton nih ya, mungkin kita bisa menonton, kita bisa menyimak apa sih yang dibahas di video ini ya, sehingga dengan dalam waktu 2 minggu ini sudah mendapatkan view sebanyak ini gitu ya, mendapatkan view sebanyak 13.000 ini. Kemudian untuk channelnya Last Minute Creator ini ya, ini 3 minggu sudah mendapatkan view sebanyak 12.000 ini. Nah, kira-kira apa sih yang membuat konten ini bisa direkomendasikan oleh YouTube gitu ya? Apa yang membuat orang-orang tertarik untuk menonton video yang dibagikan di channelnya ini? Nah,
saya selalu melakukan riset seperti ini. Saya lihat gitu ya, saya tonton, saya simak. Oh ternyata kemudian nanti saya akan mendapatkan poinnya. Oh ternyata pada poin ini, pada bagian-bagian ini yang akan menjadi alasan penonton untuk menonton video ini dalam durasi yang panjang ya. Kenapa videonya ini bisa mendapatkan rekomendasi ya, karena rata-rata viewersnya ini menonton video ini dalam durasi yang panjang, dan video ini memang betul-betul menarik gitu teman ya, dan memang betul-betul membuat penonton itu terbawa ya suasana untuk menonton video ini dalam durasi yang panjang ya. Nah dari situlah saya mendapatkan referensi, artinya oh berarti saya harus membuat konten yang serupa nih dengan gaya yang dibuat dari channel ini ya. Meskipun kita harus membuat konten tersebut ya tidak serta-merta kita meniru konten ini juga gitu ya, konten yang ada di channel Last Minute Creator ataupun juga SDR Muda ini juga ya, kita bisa memodifikasinya. Tetapi dari video yang di-share di sini kita kan bisa mendapatkan poinnya. Apa sih yang menjadi penyebab orang-orang terus untuk tertarik menonton video yang di-share di channelnya ini ya, seperti itu. Nah ini kan banyak sekali ya teman-teman ya, banyak sekali konten-konten yang membahas seputar tutorial YouTube ya, seperti itu ya. Nah ini adalah rekomendasinya. Nah, jadi buat teman-teman ya, makanya di sini saya selalu menyarankan teman-teman itu harus fokuskan terlebih dahulu ya ke satu topik ya, channel kalian itu fokuskan ke satu tema terlebih dahulu ya, agar mudah kalian untuk mendapatkan ide ya pada konten kalian selanjutnya. Kalian ingin membahas konten seputar apa sih? Nah, kedepannya ya kalian bisa dengan mudah mendapatkan idenya dari rekomendasi-rekomendasi konten yang serupa dengan konten yang kalian share tersebut gitu ya. Nah, nanti algoritma channel kalian itu akan bisa dengan mudah terbentuk gitu ya teman-teman ya, daripada kalian membuat konten yang asal-asalan, konten yang tidak berfokus ke satu topik ya, atau konten-konten yang itu campur aduk lah seperti itu ya. Nah mungkin banyak dari teman-teman ya, banyak dari ibu-ibu juga, dari adik-adik juga, ataupun juga abang-abang juga gitu ya, yang saat ini tertarik untuk membangun sebuah channel ya, tertarik untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube ya, tetapi kalian masih tidak tahu strateginya, tidak tahu triknya ya. Banyak dari teman-teman yang hanya membuat konten, hanya membuat video seadanya, yang yang kalian jumpai di depan kalian pada saat itu, kemudian kalian rekam, kalian ambil videonya tanpa adanya teknik editing, tanpa adanya informasi yang menarik, tanpa adanya kualitas gambar juga yang mumpuni gitu ya, kalian langsung share ke video kalian. Kemudian kalian berharap nih ya untuk mendapatkan banyak viewers ya. Nah tentu teman-teman ya, orang yang akan memberikan subscribe juga pada channel YouTube kalian, mereka juga akan menaruh harapan ya pada channel YouTube kalian. Jadi mereka tidak asal berikan subscribe saja gitu ya, sama seperti halnya kalian ketika menonton video channel tutorial ini gitu ya, saat kalian memutuskan untuk memberikan subscribe pada channel tutorial ini ya, pada channel saya ini, setelah kalian menonton video ini ya pastinya kalian menaruh harapan gitu ya, apa yang akan kalian harapkan pada video saya selanjutnya. Apakah kalian berharap untuk mendapatkan informasi-informasi seputar tutorial YouTube yang lainnya, ataupun juga edukasi-edukasi seputar tutorial YouTube yang lainnya pada video saya yang lainnya, atau kalian tertarik untuk mendapatkan informasi-informasi pada video-video saya yang lainnya di channel tutorial ini sendiri gitu ya. Nah pasti ada harapan yang kalian taruh ya pada saat kalian memberikan subscribe pada sebuah channel gitu ya. Nah jadi begitu juga kalian harus memperlakukan hal itu pada channel kalian ya. Buatlah penonton itu menaruh alasan ya, memiliki alasan untuk memberikan subscribe pada channel kalian. Nah kenapa penting ya, kalian jangan hanya mendapatkan subscribe itu dari jalur saling berkunjung ya, dari jalur saling subscribe, karena banyak sekali nih teman-teman ya YouTuber pemula yang seolah-olah bikin channel ya, kemudian share video ya, tujuan utama kalian itu ya harus mendapatkan subscribe itu dari jalur saling berkunjung, saling subscribe gitu ya. Nah itu banyak sekali ya, banyak sekali yang terjadi pada channel YouTuber pemula. Sebenarnya teman-teman ya, kalau kalian ingin mendapatkan subscribe ya pada channel YouTube kalian, intinya satu, kalian harus perbaiki kualitas konten kalian. Kalian harus membuat konten yang betul-betul berkualitas, konten-konten yang betul-betul menarik ya. Nah, karena dengan konten yang menarik, konten yang berkualitas, konten yang memberikan value pada calon penonton kalian, itu pastinya akan bisa mendatangkan subscribe secara murni pada
channel YouTube kalian, tanpa perlu kalian capek-capek untuk saling berkunjung ya, tanpa perlu kalian capek-capek untuk masuk ke channel A, channel B untuk mendapatkan subscribe ya. Karena kenapa? Ketika kalian mendapatkan subscribe dari jalur saling berkunjung tersebut ya, itu efeknya nanti ketika kalian membagikan video, si para subscribers ya yang terpaksa memberikan subscribe pada channel YouTube kalian itu akan mengabaikan video kalian ya. Nah, ketika mereka mengabaikan video kalian, rekomendasi YouTube itu akan terhenti. YouTube tidak akan merekomendasikan video kalian. Karena kenapa? Karena YouTube menilai tidak ada interaksi antara orang yang sudah memberikan subscribe pada video yang kalian share. Artinya mereka tidak merespon video kalian. Ya, nah seperti itu. Nah, jadi ketika video kalian tidak mendapatkan respon dari para subscriber kalian, YouTube akan menghambat rekomendasinya. Seperti itu ya. Jadi apakah itu boleh kalian lakukan? Ya tentu ya, kalau secara boleh atau tidaknya itu silahkan kalian ya untuk melakukan saling berkunjung, saling subscribe. Tetapi kalau misalkan kalian berpikir apakah dengan menggunakan jalur saling subscribe, saling berkunjung seperti itu akan bisa membuat channel kalian itu berkembang, sepertinya itu akan sangat sulit teman-teman ya. Kecuali kalian melakukan saling subscribe itu hanya untuk memenuhi syarat, misalkan kalian sudah mendapatkan subscribe sebanyak 990 lah seperti itu. Artinya kalian hanya butuh 10 subscribe saja nih untuk mendapatkan untuk mencapai 1000 subscribe gitu ya. Nah, kalian boleh nih saling berkunjung ya. Kalian boleh meminta bantuan dari pemula yang lainnya untuk mencukupi 1000 subscribersnya, karena kalian hanya butuh 10 subscriber saja gitu ya. Ya kalian silakan saja untuk melakukan itu. Tetapi kalau misalkan kalian dari awal, start awal membangun channel, kalian sudah berpikir gimana caranya agar bisa mendapatkan subscribe dari bantuan ya para YouTuber pemula ya, dari jalur saling subscribe seperti itu. Nah, itu yang akan malah bukan memberikan perkembangan ya, akan membuat perkembangan pada channel YouTube kalian itu dengan cara yang mudah, malah akan menghambat perkembangan channel YouTube kalian. Karena YouTube nanti akan menilai subscribe yang masuk ke channel kalian itu adalah subscribe yang spam ya, seperti itu ya. Jadi YouTube tidak akan merekomendasikan video kalian dan tidak akan membuat konten kalian itu menjangkau ke jangkauan penonton yang lebih luas lagi ya, seperti itu. Nah, mungkin ini tadi beberapa poin ya, beberapa strategi yang mungkin bisa kalian terapkan ya. Karena saya juga selalu menggunakan cara ini dengan melakukan riset ya, dengan berusaha untuk membuat konten yang berkualitas ya, konten yang memberikan informasi yang baik ya, seperti itu ya, pada calon penonton yang ada di channel tutorial ini sendiri ataupun di channel-channel saya yang lainnya, seperti itu ya. Nah, jadi ini bisa kalian coba ya untuk kalian terapkan juga pada channel YouTube kalian. Yang pertama, kalian mungkin bisa menggunakan fitur riset yang ada di YouTube Studio ini ya. Nah, kemudian sebelum kalian menggunakan ini ya, kalian juga harus pastikan untuk membuat konten yang satu tema dan pastikan kalian membuat konten-konten yang menarik dan berkualitas. Seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin sampai di sini bisa teman-teman pahami ya. Semoga seluruh informasi ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman YouTuber pemula. Dan buat teman-teman yang sampai dengan saat ini sudah merasa down ya, semoga informasi ini bisa memberikan semangat buat kalian. Dan pastinya teman-teman ya, ketika kalian ingin mencapai sesuatu ya, jangan mudah menyerah juga teman-teman ya. Pastinya harus tetap semangat ya, karena dengan usaha dan kerja keras kalian pastinya akan ada titik di mana kalian akan mendapatkan kemudahan untuk mencapai tujuan kalian ya, seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk seluruh informasi yang bisa saya share di video kali ini. Semoga teman-teman sukses ya, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dan mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.